Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Murtad berasal dari akar kata riddah atau irtidad yang berarti kembali. Istilah murtad berarti keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Pada awal sejarah Islam, istilah riddah dihubungkan dengan kembalinya beberapa kabilah Arab selain Quraisy dan Saqif dari Islam kepada kepercayaan lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu, sejumlah kabilah yang murtad menuntut dihilangkannya kewajiban sholat dan meminta dihilangkannya kewajiban membayar zakat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi kabilah-kabilah yang murtad itu sehingga meletuslah perang riddah. Beberapa perbuatan yang dikelompokkan sebagai perilaku murtad antara lain adalah pengingkaran adanya pencipta, peniadaan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penghalalan perbuatan yang disepakati haram, serta pengharaman perbuatan yang disepakati halal. Sedangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85, Allah juga berfirman, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kemurtadan menurut ensiklopedia Islam berarti batalnya nilai religius perbuatan orang yang bersangkutan. Kembali kepada kekafiran setelah beriman berarti terputusnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa tanggapan Islam untuk orang-orang yang murtad. Berikut perlakuan Islam bagi orang murtad. Diminta untuk bertaubat. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i berkata seseorang yang berpindah meninggalkan kesyirikan menuju keimanan, kemudian dia berpindah lagi dari keimanan menuju kesyirikan, maka jika orang itu adalah orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dia diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, maka taubatnya itu diterima. Namun jika dia tidak bertaubat, maka dia harus dihukum mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217, mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hukuman takzir. Takzir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan secara istilah, takzir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan. Takzir diperlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran dan hadis, sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukumannya. Takzir pada hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Kendati masuk dalam lingkup pidana Islam, tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apalagi penyiksaan. Lebih tepat, takzir dipahami sebagai proses penyadaran. Dalam melakukan proses penyadaran tersebut, para ulama telah merumuskan setidaknya dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Pertama, melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati. Kedua, takzir juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti memukul, mencambuk, menahan di dalam penjara, mengikat, dan bisa juga dibunuh, kendati pun masalah ini masih diperdebatkan. Penyitaan harta.
Hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang murtad menurut ulama fikih ada dua bentuk, yaitu menyita seluruh hartanya. Terhadap penyitaan harta orang murtad terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa seluruh harta orang murtad sejak ia menyatakan diri murtad dijadikan di bawah penguasaan hakim. Apabila ia bertaubat, hartanya dikembalikan kepadanya, dan apabila ia tidak mau bertaubat dari kekafirannya bahkan melarikan diri keluar daerah Islam, maka seluruh hartanya yang ia peroleh sebelum murtad menurut Imam Abu Hanifah menjadi hak ahli warisnya dan dibagi sesuai dengan pembagian warisan masing-masing. Sedangkan harta yang diperoleh orang murtad itu selama ia murtad diserahkan ke perbendaharaan negara. Ulama mazhab Syafi'i dan Maliki sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Namun menurut mereka harta itu tidak dibagi kepada ahli waris, tetapi menjadi milik bersama umat Islam, sama dengan harta rampasan perang dan diserahkan ke perbendaharaan negara, baik harta itu diperolehnya sebelum maupun dalam keadaan ia murtad. Kehilangan beberapa hak bertindak hukum. Hukuman tambahan lainnya bagi orang murtad adalah hilangnya beberapa hak bertindak hukum yang berkaitan dengan harta, yaitu ia tidak berhak mewarisi harta ahli warisnya yang wafat. Seluruh tindakan hukumnya yang bersifat perdata dianggap tidak berlaku sampai statusnya jelas. Apabila ia tetap murtad, maka seluruh tindakan hukumnya dianggap batal. Akan tetapi jika ia kembali masuk Islam, maka seluruh transaksi yang telah ia buat dianggap sah. Hukuman mati. Imam Syafi'i juga berkata, seorang siqah atau adil dan sabit dalam periwayatan hadis dari kalangan sahabat kami mengabari dari Hammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah bin Sahal Hanif, dari Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga, yakni kafir setelah iman, berzina setelah menikah, dan membunuh seseorang bukan karena nyawa seseorang, atau maksudnya bukan karena orang yang dibunuh itu memang harus dibunuh karena dia membunuh seseorang. Imam Syafi'i menjelaskan kalimat kufur setelah iman, dan siapa yang menukar agamanya harus dihukum mati dalam hadis yang dikabarkan melalui Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah pengertian yang menunjukkan siapa saja yang menukar agamanya yang merupakan agama yang benar atau Islam, bukan orang yang menukar agamanya dari agama selain Islam. Subhanallah, sungguh Allah telah mengatur segala aspek kehidupan kita, baik yang taat maupun yang mempermainkan agama. Semoga kita semua terjaga dari segala hasutan iblis yang senantiasa menggoda untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.